Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan keempat ini kita mencoba membahas terkait tips efektif memperoleh persetujuan dan finalisasi program diskusi dengan DPR, diskusi dengan mitra di lapangan. Tentu saja pada kegiatan merancang program diskusi, hal yang paling penting adalah memperoleh persetujuan kemarin terkait judul, kemudian finalisasinya dengan DPR, serta di lingkungan masyarakat sebagai langkah krusial yang menentukan keberhasilan pelaksanaan KKN. Eh, Baik terkait dengan mitra lapangan, Bapak Ibu pada kesempatan ini dipersilakan untuk eh, menyampaikan perkembangan KKN-nya. Mangga dipersilahkan. Siapa dulu ini? Siapa dulu? Saya dulu Bu ya. Boleh, monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, yang terhormat Ibu dosen dan teman-temanku semua, mahasiswa PJJ UIN Senior Jati Cirebon yang saya cintai. Ibu, saya ingin menyampaikan bahwasanya dalam pertemuan ini mulai awal saya sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan Bu, yang terutama yaitu kegiatan dalam pengajian yaitu rutinan malam Selasa Bu, termasuk banyak lagi lah kegiatan-kegiatan. Itu Bu yang saya sampaikan dan saya perlu pencerahan pada malam hari ini untuk saya bagaimana langkah selanjutnya saya untuk lebih baiknya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai Saiku. Eh, Monggo teman-teman barangkali ada yang ingin memberi masukan kepada Pak Saiku. Program sudah 3 minggu jalan, ya, Pak Saiku? Sudah Bu, ya sudah Iya, Alhamdulillah nggak ada kendala apapun, semuanya lancar Bu. Ya, nggih sesuai dengan lancar. anjuran dari. Nggih, nggih. Eh, dari teman-teman ada yang memberi masukan ke Pak Saiku terkait kegiatan dakwah beliau. Berarti tinggal laporannya ya Bu ya. Oh, dari teman-teman untuk Kelihatannya itu sudah jalan, ini tinggal laporannya kayaknya itu. Oh, Pak Kiai oh, iya, tinggal laporannya. iya, 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 Bu. Soalnya Nggih, nggih. Eh, Pak Abud menyarankan sambil laporan, sambil ini nggih, Google Drive-nya diisi Bapak Ibu. Tinggal buka Google Drive, nama Bapak Ibu sekalian, terus masukkan filenya, foto atau perkembangannya. Nggih. Nggak ada kendala nggih, Pak Kiai. nggak ada Bu, Alhamdulillah semuanya lancar. Nggih, nggih. Eh, Nantinya tinggal masukkan eh, hasil-hasil apa kegiatan kemarin Bu untuk laporannya nanti. Sudah Bu nggih. ya gitu. Ya, sudah 2 minggu, udah 3 minggu malah ya. Bapak Ibu Sudah silahkan. tiga. Nanti kalau nanti kehilangan dokumen, fotonya yang mana ya? Fotonya yang mana? Kemudian bukti kegiatannya apa? Surat-suratnya mana? Padahal sudah dibuat pas hari hanya ya. Nah, nggih. Terima kasih Pak Kiai Saiful. Kita lanjut ke teman-teman ya. Siapa? Ya Bu. Ya Bu, Nggih, mangga Pak Mualif. ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
ya Ibu dosen eh, pembimbing lapangan KKN yang saya hormati, teman-teman kelompok satu yang saya banggakan. Eh, Mohon maaf Bu dosen, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya pada Zoom yang kemarin, khususnya saya sendiri dengan Ibu Nining mungkin tidak hadir pada pertemuan kemarin. Ada kendala hujan dan apa kemarin tuh lupa saya. Pokoknya sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan Zoom tersebut, Bu. Jadi mohon maaf, kami saya sendiri dengan Ibu Nining menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa mengikuti kegiatan Zoom pada pertemuan minggu belakang. Untuk selanjutnya, Bu, ingin menyampaikan, Alhamdulillah untuk kegiatan rutinitas program kerja yang sudah direncanakan sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi itu masalahnya ada di masalah laporannya saja, Bu. Menyusun laporannya untuk dokumen sih amanlah istilahnya kan. Dari kegiatan bukti-bukti foto dokumen yang lain sudah ada, sudah beres, sudah terjalan dengan baik lah istilahnya. Tapi untuk masalah laporan kegiatannya ini masih bingung untuk penyusunannya gimana itu, Bu? Apakah dilaporin dari kegiatan ini dari pertama seumpama minggu kedua dan ketiga, oh ini hari ini kronologinya kah seperti itu? Jadi untuk laporannya saja sih Bu kendalanya untuk di apa pengiriman di Google Drive-nya. Baik, Pak Mualif sekaligus Ibu Nining ya. Ya Iya memang Bu. kendala cuaca Iya kemarin tidak mohon maaf bisa. cuacanya Bu. Iya, tidak bisa kita ini apalagi di luar Jawa ya. Iya Bu. Bapak Ibu ya eh, tetap toleransi kami berikan, tetapi Pak Mualif dan Bu Nining tetap melaporkan progres ya kegiatan. Iya Bu. Eh, Siap. eh, ada templatenya, sepertinya Bu Nur sudah membagikan ya. Kalau bukan Bu Nur, Pak Nailul biasanya suka update ya. Yang dari LP2M. Nanti Oh tolong iya. dikirim lagi nggih, Bu Nur sama Pak Nailul, biar teman-teman nggak lupa template-nya apa saja isinya. Oh, yang dari Eh, LP2M ya Bu. nggih, ya Oh Mbak. itu kan sesuai ininya ya. Iya, Iya ininya iya iya. laporan laporan KKN-nya saja. Ada banyak ya di situ pilah-pilah template-nya harus sama dengan yang disebarkan oleh Pak Budi, Pak Dr. Budi, kampus LP2M ya. Bapak Ibu Oh iya. sekalian, Pak Mualif program utamanya apa, Bu Nining apa ya. Kemudian Iya. ditambah program-program tambahan. Itu saja ya. Iya. Tinggal lihat template-nya saja, Pak. Nanti dimasuk-masukkan bukti kegiatannya. Ya Eh, kebetulan kemarin Bu untuk template juga udah mohon maaf ya Bu yang memotong sebentar. ya, Kemarin juga udah sempat mengisi juga sih template yang sudah disediakan dari LP2M hmm, terkait KKN ini kan kronologisnya tempatnya di mana, waktunya kapan, semuanya ada di situ semua deh Bu. Ya, jadi tinggal dokumentasi tinggal dimasukkan di situ juga ya Bu. boleh, boleh. Iya, Boleh ya Bu. iya. Eh, terima kasih Pak Mualif dan Ibu Ya Bu, Nining ya. sama-sama. Sama-sama Bu. Iya, eh, tetap kompak. Udah di apa 3 minggu berarti udah mendekati minggu-minggu terakhir ya. Ya separuh Bu. minggu lah. Baik, kita lanjutkan Gi. Terima Bu, kasih Bu. Mm-mm. Baik Pak.
Siapa Bapak Ibu yang ingin menyampaikan Eh, progresnya Bu, lagi? eh, mohon maaf Bu, ini saya mau tanya dulu Bu. Ya Pak Abu. Ya, Kak. Ini kan di dalam template-nya, bentar, mana ya? Bentar Bu. Di dalam template-nya ini kan tanggal 31 itu baru ini ya, baru pelaksanaan program ya Bu. Ini implementasi tahap satu, kemudian pelaksanaan kegiatan sampai tanggal 4. Tanggal 5-nya sudah tahap 2. Ini berarti itu pelaksanaannya ini hanya sebentar itu ya Bu? Yang ini untuk Ya, pelaksanaan program di lapangannya hanya sebentar. sebenarnya bukan sebentar, itu mengantisipasi bahwa kira-kira sudah ada rambu-rambu di tanggal itu, Bapak Ibu sebaiknya sudah menyelesaikan ya. Kalau Oh, ada rambu-rambu kayak sekian, bukan mulai mulai langsung baru kegiatan, tapi sebenarnya kan Pak Abu sudah di minggu-minggu kemarin ya sudah melaksanakan. oh, Sekarang udah Bu. iya apa? Alhamdulillah saya sudah beberapa kali pertemuan Mm-mm. dan terkait program. Alhamdulillah ini diterima oleh semuanya. Jadi saya yang membuat dan langsung diterima oleh eh, ini terutama ibu-ibu ini saya. Dan pelaksanaannya saya laksanakan ini setelah Oh sholat ya subuh ya Bu. ya bagus. Jangan lupa dokumentasi kegiatan ya Pak. Jangan sampai dilaksanakan Ya, sudah ya. selesai kegiatannya. Oh, foto-fotonya mana, videonya mana? Aman Bu, Ini aman, aman. oh ya ya ya. Aman. Kalau bisa Ya. minta tolong apa teman atau siswa atau istri apa saudara atau putranya putrinya untuk mendokumentasikan Harus KKN. harus sama video enggak ya Bu? Atau cukup foto saja Bu? Ah, ya, disiapkan saja videonya karena kita Oh, kan sistemnya KKN daring ya, Bapak Ibu. ya, ya, ya. Iya, kalau KKN daring itu biasanya dibutuhkan videonya juga. Oh, siap, siap, siap ya Bu. Siap. Iya, Ya, makasih Bu. iya. Siap. Baik kalau nggak di video ya ada fotonya minimal. Foto pasti Bu, foto udah ada. Mm-mm. Karena Video saja kalau belum. nanti nggak ada videonya, foto yang divideokan kan bisa dibuat itu ya, laporan. Oh, iya, ya. Mm-mm. Baik, Siap. terima kasih Pak Abud. Ya, ya, Eh, sama-sama Bu. iya, selamat bertugas ya. Teman-teman sudah mengirimkan foto, video, itu adalah satu bentuk untuk saling menyemangati teman-teman yang lainnya. Oh, sudah dilaksanakan kegiatan ini. Oh, berarti saya nggak boleh ketinggalan, biasanya gitu ya. Nah, kemarin yang sering upload Pak Amru ya, kemudian Pak Saiku dan apa Pak banyak. Umri, Bu, itu Oh, bukan Pak Pak Umpri Amri. ya, maaf bukan. Ya, Pak Umri. Umpri. Iya, 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 salah nyebut namanya. Iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, siapa yang ingin share kegiatan di malam ini dipersilahkan. Sudah 3 minggu ya, jangan sampai masih belum bangkit untuk men-share kegiatannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Ulfas. Mangga Orang dipersilahkan Bu. Ya Bu, ini saya mau ngabarin Bu, minggu lalu sekitar 2 minggu hampir 3 minggu itu saya sakit Bu. Jadi saya mohon maaf juga, kayaknya saya harus genjot di minggu keempat ya Bu ya kegiatannya. Ini karena memang Atas. bolak-balik masuk rumah sakit, jadinya kegiatannya juga terhambat ini Bu. Saya mohon maaf ini Bu. Eh, Mohon izin juga saya akan mengejarnya di minggu keempat ini ya nggih, Bu. Mute Ibu, gak ada suaranya. Ada suara. Ada, mangga-mangga. Hmm. Jadi Bu, 3 minggu ke belakang itu saya kan kurang sehat ya Bu ya.
Ya, Saya masih bolak-balik ke rumah sakit, masih memang keadaan belum fit, dan ini juga masih cuti di sekolah. Jadi kegiatan KKN saya ini sedikit terhambat, Bu. Insya Allah akan saya kejar di minggu keempatnya nanti. Mohon bisa dimaklumi ya, Bu ya. Nah, kesehatan saya juga sangat menurun kali ini, Bu. ya, Bu Ulfa. eh, Temanya apa, Bu? Saya di sini mengambil tema tentang eh, apa namanya implementasi. Sebentar ya, Bu. Filenya juga ketinggalan ini, Bu. Eh, Intinya saya mengambil tentang ini, Bu, mengaji hubungan antara hafalan dan mengaji karena banyak di anak-anak di sekolah saya itu sebagian besarnya menghafal Al-Quran tapi tidak tahu, belum bisa mengaji begitu, Bu. Jadi saya mengambil kasus yang itu. Di mana itu? Di lingkup rumah, di sekitar Ibu atau di sekolah? Di sekolah, Bu, di sekolah. Hmm. Mm. Rencana programnya tolong dimatangkan dulu. Kalau sudah, nanti seperti teman-teman yang sudah lakukan tahap per tahap ya, Ibu, ini tidak bisa langsung seketika dikerjakan di minggu keempat misalnya. Nanti hasilnya tidak maksimal. Oh iya, baik, Bu. Nanti Kalau coba. Ibu merasa tidak sehat, bisa lapor ke LP2M untuk mengambil KKN di semester tahun depan. Oh gitu, Bu. Boleh, Iya. Bu. Ada sebagian yang memang sudah saya kerjakan tapi memang belum maksimal, Bu. Tapi paling kayak Mm-mm. seperti rencana kegiatannya juga alhamdulillah sudah dijelaskan juga sama PJ kita, Bu Nur Hasana. Beliau juga sudah menjelaskan sebagian bagaimana cara pembuatannya. Mungkin nanti bisa saya sharing ke Ibu langsung. Ada beberapa yang memang sudah tahapan-tahapan yang saya kerjakan tapi memang belum maksimal, Bu. Iya, artinya progres itu harus jalan, tidak cukup hanya eh, 1 minggu kegiatan, 2 minggu kegiatan, karena kita ada 40 hari kegiatan. Tentunya progres yang bagus adalah menghasilkan output, misalnya anak-anak bisa mengaji dengan baik dan benar. Gitu ya, Bu ya. Ya, Nanti Ibu silahkan juga tetap kepada apa di Google Drive Ibu laporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Sambil juga menjaga kesehatan karena kesehatan itu yang utama. Kalau merasa tidak siap, tidak usah terburu-buru, ya. baik, siap, Bu. Terima Hmm. kasih ya, Bu ya. Ya, baik. Semoga lekas sehat ya, Bu Ulfa. Baik Bapak Ibu yang lain, silahkan melaporkan. Yang sudah punya flyer, boleh di-share di kelas. Tuh, Pak Abud sudah memulai. Pak Nailul, mana flyernya? Kadang hilang Teman-teman Bu, yang lain, Bu kadang Nur. hilang. Zoomnya sering sering kepakai jadi kota ganti gambar ini. Iya, iya. Siapa yang punya flyer? Nah, KKN sudah ada, boleh di-share. Baik, Ya, Bu. siapa ini yang mau? Bu, ya. Boleh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk saya kan materinya tentang literasi baca tulis alfabet dasar di teknik Asia untuk kelas 3 sampai kelas 6. Itu kemarin sudah saya sampaikan ada 10 siswa sebenarnya, tapi setelah eh, pemetaan hanya 6 yang bisa disebut. Nah, alhamdulillah saya laporan sudah tiap hari Sabtu saya buat laporan per seminggunya. Yang Sabtu kemarin sudah saya buat dan yang untuk minggu ini masih besok karena nunggu hari Sabtu besok saya buat. Dan alhamdulillah juga yang awalnya kemarin untuk anak-anak ada yang mulai jilid satu, ada yang mulai jilid dua, dan sekarang sudah beberapa sudah naik jilid. Yang dua anak itu naik ke jilid tiga baca tulisnya, kemudian yang dua anak lagi masuk jilid dua, dan yang dua lagi masuk jilid satu memang agak lambat sih. Itu untuk yang baca, yang program utama. Untuk program tambahannya yang biografi tokoh, alhamdulillah saya sudah wawancara dan sudah dapat setengah materinya. Tinggal setengahnya lagi karena orangnya sepuh, jadi saya nggak berani lama konsultasinya. Jadi mungkin minggu-minggu ini lanjut eh, tentang perjuangan dakwahnya. Yang kemarin saya wawancara terkait dengan apa biografinya dan juga riwayat-riwayat pendidikan dan keluarganya. Itu mungkin dari saya. Kalau untuk laporan, alhamdulillah sudah setiap hari baik foto ataupun video sudah saya share di Google Form. Iya Pak, iya, saya sudah lihat apa progres Pak Said sangat bagus ya. Sudah ada peningkatan dari peserta kegiatan yang diselenggarakan selama Pak Said KKN. Nanti ke depan lebih ini, udah nggak ada tantangan Pak. Alhamdulillah lancar, Bu. Ya ada sedikit-sedikit namanya untuk anak-anak. Iya, iya, Ada yang agak rewel gitu. iya, iya, kadang mooding ya. Anak-anak itu kadang moodnya bagus, kadang moodnya sedang kurang bagus ya. Kemampuan Pak Said ini dibutuhkan. Bagaimana apa kita harus bersabar, ikhlas dengan kegiatan yang namanya pengabdian pasti kita membutuhkan waktu, tenaga, biaya. Nah, yang itu tidak boleh Pak Said merasa tertekan ya. Yang penting kita melakukannya dengan ikhlas meskipun hanya 6 orang ya. Gak apa-apa Pak. Kalau di KKN reguler itu setiap mahasiswa saya kasih eh, i- dua, dua, dua anak. Satu mahasiswa itu 2 anak. 40 hari itu dia progres ke 2 orang ini. Nah, sehingga progresnya bagus dari yang semula daerah zona merah literasi. Kemudian dia bisa bisa baca suku kata, bisa baca kata, bisa baca kalimat, bisa menyusun paragraf-paragraf sampai akhirnya dia bisa menang pada kegiatan lomba eh, bercerita, bertutur, eh, juga menulis ya, bercerita tentang kegiatan di madrasahnya. Nah, itu sudah perkembangan yang luar biasa. Jadi kita tidak berfokus pada banyaknya orang, banyaknya peserta, tetapi lebih fokus kepada kegiatan eh, kita sukses membawa manfaat untuk orang-orang itu. Baik, makasih Pak Said. Tetap melanjutkan. Semoga progresnya semakin bagus lagi. Jangan lupa di samping laporan kegiatan juga ada laporan KKN yang nanti di akhir akan dilakukan kegiatan pengujian dan pengumpulan dokumen. Gitu ya. Eh, Terima kasih Bapak Ibu. Mangga dipersilahkan. Nah, sudah banyak yang dengan flyer KKN masing-masing ya. Ada Pak Farid, ada Pak Ilham, Bu Eka.
Layarnya mana? Pak Asikin, Pak Mualif, teman-teman tolong on cam ya. Mangga, Bentar. siapa yang ingin bercerita tentang Ya, kemajuan kegiatan KKN-nya? Sambil makan Bu, nggak bisa on cam. Boleh. Pak Umri, halo. Ya lagi makan Bu. Siapa ini Bu Eka? Bu Eka, sampai di mana KKN-nya Bu Eka? Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kegiatan KKN saya itu selama ini sudah berjalan Bu. Untuk apa pembinaan anak-anak baca Al-Quran dan di situ juga belajar tajwid. Terus juga untuk ibu-ibunya itu sudah kemarin belajar juga yang belum masih masih terbata-bata untuk membaca Al-Quran itu juga belajar Al-Quran. Dan kemarin juga mengadakan pengajian itu baca Yasin, ada juga baca Al-Barzanji gitu. Untuk kendala Alhamdulillah sejauh ini nggak ada sih Bu. Alhamdulillah lancar juga kan kita Mm-mm. dibantu juga sama ada di situ keponakan yang memang basicnya juga dia ngajar. Jadi saya dibantu oleh beliau dan juga ada kakak sepupu juga yang ikut mengajar ngaji juga. Jadi kami di situ tuh bertiga untuk ngajarin anak-anaknya. Kalau yang untuk ibu-ibunya itu kan memang sudah ada beberapa yang memang di situ ada yang sudah mahir Bu ya dalam pengajian ibu-ibu juga. Saya juga kerja sama-sama beliau untuk membina ibu-ibunya tadi. Di Google Form juga sudah saya dari kegiatan hari 1 ke 10 sudah saya upload. Tapi Google yang ke Drive 11, ya. mm-mm, yang ke 11 sampai ke 11 sampai hari ini belum sempat diupload Bu karena kemarin banyak kegiatan juga. Ya, baik karena kita bekerja, beraktivitas yang lain, eh, memang kesibukan itu kadang menjadi penghalang, tapi jadikan itu sebagai tantangan yang harus kita hadapi ya. Disempatkan waktu kalau menjelang tidur malam dibuka lagi eh, dokumentasinya, kemudian filenya dideskripsikan, dan sampai di sini sehingga nanti di akhir kita tidak apa tergesa-gesa dalam menyelesaikan sesuatu ya, karena setiap hari ada saja yang sudah kita kumpulkan. Eh, baik, terima kasih Bu Eka, terus melaksanakan KKN-nya ya. Ini sudah minggu ketiga, Bapak Ibu tentu saja progresnya harus tetap berjalan. Kita lanjutkan sesudah Bu Eka, siapa lagi yang akan menyampaikan progres KKN-nya? Halo, Bapak Ibu. Yang Gofur ini kemana ya yang Gofur ini? Assalamualaikum Bu dosen. Ya, Waalaikumsalam. Oh iya, Bu Umi, bagaimana KKN kelompoknya? Alhamdulillah, Insya Allah banyak pengalaman Bu dosen. Nggih, Mangga Ibu. izin melaporkan progres kegiatan KKN offline kami, Bu dosen. Alhamdulillah, pekan lalu sudah terlaksana untuk beberapa program kerja yang memang kami tawarkan di
apa namanya Pak Dukuh dan masyarakat setempat seperti itu. Memang kendala di awal kami berangkat naik gunung ternyata hujan lebat. Jadi tambah Masya Allah ekstrim udah Sen. Tambah ngeri juga. Awalnya kami berpikir, aduh kira-kira dapat lanjut nggak ya gitu. Tapi alhamdulillah kami menikmati perjalanan, alhamdulillah sampai di tempatnya dan hal yang kami lakukan pertama yaitu langsung eksekusi untuk kerja bakti atau gerakan ramah masjid seperti itu. Gerakan ramah masjid. eh, Setelah itu kita langsung lanjut. Itu hujan dari pagi pokoknya Bu dosen. Jadi kami berangkat sampai dengan kerja bakti itu masih hujan, hujan lebat itu Bu dosen. Tapi karena memang kami mikirnya sore harus terlaksana program kami, sedangkan kami pengen memanfaatkan waktu, karena kan memang kami hanya 2 hari, jadi kepengen maksimal seperti itu. Akhirnya masih kami lanjutkan untuk selanjutnya kerja bakti di posko KKN seperti itu. Dan alhamdulillah untuk program pertama memang yang seharusnya digital marketing itu kami jalankan, tetapi setelah berbincang dengan Ketua Karang Taruna, banyak masukan dan lain sebagainya, memang saat itu karena memang hujan lebat juga, akhirnya kami belum sempat untuk terjun di masyarakat seperti itu. Tapi memang kami baru pemetaan Bu dosen mencari informasi terkait gerakan digital marketing di apa namanya tempat pedukuhan kami KKN seperti itu. Dan alhamdulillah untuk eh, weekend mengajinya alhamdulillah lancar. Walaupun di awal masuk itu hanya 4 anak, hanya hanya 4 anak. Akhirnya kami malam itu terus mencari informasi dan lain sebagainya terkait anak-anak itu mengaji bagaimana. Memang ada satu hal yang bikin kami mengerutkan dahi Bu dosen, terus agak ngelus dodo juga seperti itu karena memang di situ ternyata anak-anak yang notabene sudah kelas 6 itu sudah start siap-siap untuk tidak ngaji katanya seperti itu. Jadi kalau sudah kelas 5, entah itu Qur'annya, baca Qur'annya bisa atau belum, terus apa namanya, ngajinya selesai atau belum, buru-buru Qur'annya selesai seperti itu, bahkan Iqra, juz 1, juz 2, itu kalau sudah kelas 5, mereka itu seperti siap-siap apa napak tilas sama kakak kelasnya. Jadi kalau sudah kelas SMP itu sudah tidak ada yang namanya ngaji Bu dosen. Sebenarnya dari situ kami tersentuh dan kami tergerak. Tapi karena keterbatasan waktu kami, ya kami sampai saat ini hanya sharing sama takmir. Kami sharing dengan apa namanya sesepuh yang ada di situ, kira-kira keberlanjutannya bagaimana, baru sekedar itu. Karena memang nyaris sekali Bu dosen kalau yang untuk anak-anak SMP itu kalau sudah selesai ngaji, itu terus langsung mereka pegangannya sudah motor, sudah kemana-mana gitu, main-main gitu. Acaranya cuma seperti itu saja. Makanya setelah saya adakan wawancara di beberapa sesepuh di situ, memang bisa dibilang orang tuanya itu mendukung, tapi hanya sambil lalu saja. Jadi kesannya seperti itu hanya sambil lalu. Jadi tidak ada penekanan yang memang kamu harus ngaji dan lain sebagainya gitu. Tidak ada. Sepertinya belum ada Bu dosen. Nah, waktu-waktu anak-anak di situ yang mau ngaji itu ya hanya anak-anak yang masih TK, SD, SD pun nanti kalau sudah kelas 4, 5 itu sudah dari kelas SMP itu sudah ngasih bumbu-bumbu untuk ngapain toh kamu ngaji gitu loh, ngapain toh gitu. Bahkan kemarin tuh ada saya di situ, eh,
anak-anak yang kelas 4 kemarin ditertawakan, ngapain kamu? Alah, kok ngaji gitu. Ah, miris ya Allah. Terus akhirnya saya deketin, saya ajak ngobrol anak tersebut gitu. Memang mirisnya kami di situ Bu dosen, tapi memang sampai saat ini kemarin malamnya kami briefing juga, kami merasa lah kita mau melakukan apa karena kita kan cuma sebentar di sini ya sudah kita maksimalkan waktu yang memang hanya sebentar ini, siapa tahu nanti ada apa namanya bekas-bekas yang memang positif yang bisa diambil sama mereka. Itu mungkin yang menjadi obat buat kami untuk tetap melangkah melanjutkan program kami. Dan alhamdulillah sore itu walaupun hujan, diguyur hujan sampai malam, kami langsung mendapat respon positif dari masyarakat. Kami langsung diundang untuk ngisi albar janji di situ sampai dengan pukul berapa? 10 malam. Sampai 10 malam itu memang kami dipasrahin sudah silakan untuk Mbak-mbak KKN seperti itu. Kami perkenalkan diri juga kalau kami dari UIN Cyber gitu ya, agak heran juga, kalau ada kuliah jarak jauh maksudnya gimana ya, namanya orang orang ini ya Bu dosen, orang di dalam gitu di kampung gitu, jadi kan masih agak awam kalau mendengar cyber cyber gitu apa gitu. Itu ya sempat kami apa jelaskan juga, tapi alhamdulillah sampai dengan pagi harinya itu kita adakan kuliah subuh. Ke lumayan Bu dosen ada sekitar 15 orang yang jamaah sholat subuh seperti itu, dan pengajiannya juga welcome. Apa namanya dari takmir juga responnya bagus, dan kebetulan juga masjidnya rusak, jadi memang kita bagian apa dalam masjid itu kan ada yang rusak, untuk keramik-keramiknya kami juga nembel-nembel keramik Bu dosen. Ya untuk kenang-kenangan walaupun nggak seberapa gitu. Walaupun nggak seberapa, tapi kan itu juga harapan kami nantinya itu apa ya, bisa diingat sama takmir di masjid tersebut. Setidaknya dalam jangka waktu singkat kami bisa merangkul masyarakat di situ gitu. Dan paling tidak minimalnya kita tidak meninggalkan jejak yang memang kurang baik seperti image KKN sebelumnya dari kampus lain seperti itu yang sudah masuk ke kami. Untuk kegiatan di Ahad sorenya, alhamdulillah anak kami paginya itu memang hari Ahad pagi setelah kerja bakti lagi itu kita silaturahim juga, masih silaturahim ke sana sini karena memang kami membutuhkan beberapa informasi bagaimana anak-anak di daerah tersebut itu biar semangat itu mau ngaji. Akhirnya kami soan ke sana kemari, dan di Ahad sore itu alhamdulillah sekitar 20 anak, 20 anak dari anak-anak TK, kelas 1, kelas 2, kelas 4 hanya satu anak. Tapi nggak, alhamdulillah kelas 5 sudah nggak mau, sudah malu dan lain sebagainya. Seperti itu. Alhamdulillah Bu dosen kami yang di pekan pertama memang banyak sekali apa ya, menurut saya itu ya adalah kejutan dan pembelajaran yang dapat kita ambil seperti itu. Mungkin itu Bu dosen yang dapat kami sampaikan. Mohon doanya semoga nanti di pekan kedua besok pagi kegiatan kami juga diberikan kelancaran. Terima kasih Bu dosen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi Rohimah memaparkan secara runtut, jelas, dan mudah dipahami. Semoga ini menjadi amalan Ibu, kemudian bisa memotivasi teman-teman yang KKN sendirian ya. Eh, Amin, amin. ya, eh, Ibu Umi ini bersama teman-teman beliau melakukan kegiatan di satu desa
tentu saja semangatnya lebih kuat ya Bu, karena kalau satu itu sendiri, apa saja dilakukan sendiri ya. Tapi kalau Bu Umi tentu saja sudah melalui kegiatan diskusi, FGD dengan teman-temannya, masukan-masukan dari teman-temannya bisa memperkuat program ini. Eh, Semoga ke depan bisa merubah mindset anak-anak yang usia kelas atas untuk agar ibu semakin membelajarkan kepada mereka bahwa belajar itu sepanjang hayat ya. Dimanapun dan kapanpun harus belajar. Jangan sampai kalau sudah kelas 5, kelas 6 kemudian merasa risih ketika harus belajar termasuk mengaji. Kalau kisah kita menyampaikan itu misalnya dibuat poster di dekat apa majalah dinding masjid itu bisa menyampaikan bahwa mengaji itu tidak cukup hanya sampai di kelas 4 saja, tapi juga kelas selanjutnya bahkan sampai kita tua menjelang ajal juga wajib untuk mempelajari kitab suci kita. Terima kasih Bu Umi, semangat ya. Nah, Semangat Bu dosen. iya, Oke, mungkin Pak. cuma kami sebenarnya ini Bu dosen ada keluhan yaitu yang bikin kami malamnya itu ya sharing lah, kami langsung briefing sama teman-teman mahasiswa lainnya. Kayak gimana sih aku kayaknya prihatin sekali gitu Bu dosen. Sayang sekali kalau lulus SD kok lulus juga ngajinya gitu loh Bu dosen. Lah saya tanya, lah itu yang anak-anak di sini tuh mondok atau gimana? Kalau mondok mungkin bisa dimaklumi, malah sangat amat bisa dimaklumi seperti itu. Tapi ternyata tidak mondok Bu dosen. Jadi kalau untuk kegiatan Karang Taruna, mereka ikut. Kegiatan Karang Taruna itu malah mereka ikut tingkat-tingkat SMP seperti itu ikut. Insya Allah kita besok libatkan untuk apa namanya sama teman-teman Karang Taruna, makanya kami juga pengen lihat. Tapi kalau untuk ngaji, ya sudah. Dari guru ngaji di sekitar masjid situ juga menyampaikan, Mbak, kalau sudah lulus SD, wong belum lulus aja sudah siap-siap. Lah itu Bu dosen yang kami kira-kira bagaimana ya Bu dosen untuk mengadakan pendekatan. Kita memang belum tahu orang tua mereka di situ siapa, anaknya siapa, seperti itu. Tapi kami sebenarnya kepengen mengadakan pendekatan ke orang tuanya, Bu dosen. Cuma bagaimana caranya dengan cara yang dengan waktu yang sesimpel ini gitu, agar kami itu bisa mengajak atau memberikan apa ya namanya pemahaman ke orang tua, biar orang tua itu berani memberikan support ke anaknya gitu. Dan harusnya bagaimana orang tua bersikap dalam menghadapi anak yang seperti ini gitu loh Bu dosen. Karena sayang sekali itu kalau melihat anak-anak ya Allah. Itu Bu dosen kira-kira bagaimana mungkin dari Bu dosen ada masukan buat kami gitu. Biar nanti saya sampaikan juga ke teman-teman kelompok kami. Bu dosen mic-nya. Oh iya, iya, iya. Maaf. Eh, yang pertama pendekatan awal ya, bagaimana kita membangun kedekatan dan kepercayaan dengan orang tua atau secara personal, yaitu silaturahmi, misalnya kunjungan ke rumah-rumah orang tua yang memiliki anak sekolah di kelas atas ya. Misalnya ngobrol tentang kondisi anak-anak, tentang kemudian kita mendengarkan dengan seksama bahwa seringkali orang tua punya kerinduan agar anak dan cucunya bisa mengaji, namun terbentur pada keadaan misalnya mereka harus membantu orang tua. Dengan mendengar ini, maka Ibu Umi Rohimah bisa menemukan celah untuk masuk. Lalu kita menghormati budaya ya, bagaimana
eh, dengan adat setempat, kita bisa tadi menanyakan ke ustadz, kiai, pemuka agama, pemangku adat, agar mendukung program ibu, misalnya apa pembelajaran mengaji di kelas atas sekolah dasar. Kemudian kita bisa menyampaikan pesan itu dari yang konkret ke abstrak. Misalnya hal-hal orang tua itu seringkali lebih mudah memahami yang bisa langsung beliau lihat manfaatnya, ya. Lebih fokus pada manfaat praktis. Misalnya eh, mendidik agar menjadi anak yang memiliki akhlak mulia, ya. Bagaimana kita mengajak mereka, Bu, dengan belajar mengaji, anak-anak kita bukan cuma bisa baca Al-Quran saja, tapi juga diajarin adab. Eh, Mereka jadi lebih hormat kepada Bapak Ibu, tidak berkata kasar, dan lebih rajin membantu. Juga komunitas yang amanah di sekitar kita. Mungkin banyak juga ada lulusan pondok pesantren yang menjadi warga di sana. Ada juga teman-teman di Ikatan Remaja Masjid misalnya atau juga mereka yang biasanya membantu tokoh-tokoh agama untuk menyiapkan keperluan di masjid. Misalnya kita menyampaikan kalau anak-anak kita bisa mengaji, mereka akan tumbuh dalam lingkungan yang baik sehingga desa kita menjadi desa yang anak-anaknya soleh dan solehah. Tentu saja ini menjadi berkah untuk desa kita. Lalu teman-teman sekalian bisa melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Nur. Sesungguhnya kita metode aktivitas yang membumi, learning by doing, ya. Misalnya kegiatan mengaji bersama, melibatkan semua usia. Lalu acara pentas seni Islam, misalnya Bildacil, Marawis, Nasyid, ya. Di 40 hari mungkin kita bisa melakukan itu. Lalu eh, satu rumah satu hafalan, Bu. Bisa juga menggunakan program sederhana di mana tiap keluarga menargetkan menghafal surah-surah pendek. Bisa Al-Fatihah, bisa Al-Ikhlas, sehingga ini membangun kebersamaan dan membuat orang tua juga ikut aktif. Lalu peran mahasiswa KKN itu sebagai fasilitator, bukan hakim. Kita memang kondisinya seperti ini, ya. Sehingga pendekatan ini membuat mereka em, menjadi defensif atau menjaga diri. Kemudian mahasiswa KKN menjadi contoh bagaimana menunjukkan akhlak yang baik, misalnya integritas kita dalam berdakwah, kemudian memfasilitasi bukan memerintah, ya. Jadi strategi yang perlu kita bangun adalah dari hati ke hati, gunakan bahasa daerah mereka, eh, manfaat nyata kita jelaskan akhlaknya, berkah desa, aksi, ya, ada kegiatan konkret dan melibatkan semua pihak. Dan yang paling akhir, Bu Umi Rahimah juga harus sabar dan konsisten karena ini tidak mungkin dalam sekejap kita bisa merubah budaya mereka. Setidaknya mereka menjadi apa? Kangen dengan apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa KKN. Iya, Demikian iya. dari saya, Bu Umi. Semangat, ya. Siap-siap Bu dosen. Jih, Hmm. terima kasih banyak Bu dosen. Ya, sama-sama. Sesudah Ibu Umi, siapa lagi Bapak Ibu yang share perkembangan kegiatannya di minggu ketiga? Mangga, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mangga Pak Umri.
Eh, Bagaimana? Apa kabar semuanya? Sehat, sehat ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Sedikit kasus Bu Umi tadi sepertinya jangan terlalu diambil hati. Biasanya tuh KKN itu kangen kalau ninggalin Bu Umi. Jadi suka ninggalin pas sayang-sayangnya gitu. Ya, pas lagi sayang-sayangnya ninggalin. Untuk sesuai progres kemarin, alhamdulillah bisa terlaksana. Itu uh, hari Sabtunya kami langsung mengadakan kerja bakti. Kemudian hari Minggunya itu kami mengadakan ikut pengajian mingguan. Kemudian hari Senin ya upacara bendera. Kemudian hari Selasanya bertepatan dengan Sumpah Pemuda kami mengadakan seleksi STQ di tingkat desa. Hari Rabunya di kecamatan, hari Kamis kemudian kami penyerahan hasil kepada kepala desa, dan untuk hari Jumat tadi kami tidak ngapa-ngapain, hanya sholat Jumat tapi tidak diposting. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai Umri sudah sering posting juga di grup ya. Teman-teman boleh kok mengikutinya, eh, share kegiatan yang positif ya, nggak apa-apa. Tidak ada hambatan ya, Pak Umri? Alhamdulillah Bu, tidak ada hambatan. Hanya saja untuk pendekatan lewat alat musik itu belum saya realisasikan ya, karena kan kemarin kegiatan cukup padat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu Selamat melanjutkan kegiatan, Pak Umri. ya, Nih, terus semangat. Baik, sesudah Pak Kiai Haji Umri, siapa lagi, Bapak Ibu? Mangga, share kegiatannya. Ayo lainnya, Pak Maulana Latif. Ya, Pak Mol. Bu PJ ini Assalamualaikum. belum ada laporan lisannya, apalagi Assalamualaikum. sayang-sayangnya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan saya berjalan lancar. Kemarin yang ada halangan itu yang sempat saya sampaikan pada Bu dosen. Alhamdulillah ya orang tua menyadari dan akhirnya malah anaknya juga ikut ngaji Bu. Alhamdulillah ya itu saja mungkin yang bisa saya laporkan untuk kegiatan minggu-minggu ini masih ada pembangunan musola ya, pembangunan apa namanya pagar musola, tapi saya belum bisa bantu maksimal ya, paling ya bantu apa namanya pasir saja, tidak bisa bantu maksimal yang banyak itu lah. Cuman itu saja yang dapat saya laporkan untuk perkembangan. Mengajinya biasa kalau hujan yang datang cuma satu anak Bu. Kalau cuaca cerah, alhamdulillah ya berangkat semua. Tapi kalau hujan ya paling satu anak yang paling dekat dengan musola. Itu saja. Privat ya, Pak. Ya itu saja. Terima kasih. Itu saya. Ini nggak apa-apa, Pak. Memang sedang musim hujan, tapi sebaiknya yang satu orang itu diminta untuk ngajak teman-temannya. Ayo, ini kalau semoga nggak sampai hujan ya, karena memang Kasih kita permen, Pak. dikasih apa gitu Pak, hadiah.
biar Kemarin saya mereka. coba kasih permen kaki itu loh, Pak. Kasih permen kaki, oh langsung temannya dipanggil itu. Iya Pak, harus berkorban sedikit aja ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Maulana. Oke, Ah, sama-sama, Bu. Dia jangan patah semangat ya. Meskipun satu orang tetap kita layani. Sabar memang. Ya, eh, Bapak Ibu sekalian, Pak Maulana sudah berbagi kegiatan KKN-nya. Mangga, Bapak Ibu dipersilahkan yang belum. Oke, mungkin saya, Bu. Ya, Pak Ahmad Eh, Farid. ya, terima kasih. Saya ini kan pe- yang kami lakukan adalah untuk meningkatkan pemahaman fikih sholat berjamaah di satu majelis yang kebetulan majelis di tempat kami ada majelis Ar-Raudhah itu melakukan pembacaan rotib dan kemudian setelah pembacaan rotib baru di situ kami masukkan tentang pemahaman sholat berjamaah. Dan alhamdulillah walaupun pesertanya dari kebanyakan bapak-bapak ya, yang sudah juga agak sepuh, tantangannya adalah ketika beliau merasa sudah benar sholatnya, kemudian kita berikan pengarahan pelan-pelan, ya awalnya sempat istilahnya menolak. Menolaknya itu karena ah, merasa bahwasanya kalau saya ini disalahkan berarti sholat kami nggak benar Nggak gitu, tahu. nggak sah atau Ngeyel selama ya, ini Pak ya. salah kan gitu. Jadi Ngeyel kami ya, beri Pak. penjelasan, iya ngeyel gitu. Akhirnya kami beri penjelasan pelan-pelan, bukannya anu, terus akhirnya alhamdulillah sedikit-sedikit bisa memahami dan alhamdulillah juga semakin rajin untuk datang ke masjid Bu, saat ini. Dan hari ini masih kami terus berlanjut untuk pemahamannya. Terlebih lagi ketika yang akan kami masukkan adalah ketika ada kondisi-kondisi tertentu ketika sholat berjamaah. Semisal imamnya langsung ada batal atau kemudian ada kondisi yang bagaimana yang harus eh, makmum itu harus bagaimana gitu. Itu yang saat ini masih kami akan jalankan, Bu. Gitu aja mungkin, Bu dosen. Terima kasih. Mungkin teman yang lainnya kami persilakan. Iya, maka teman-teman yang punya pengalaman terkait KKN yang dilakukan oleh Pak Ahmad Farid, dipersilahkan. Ya, kadang kita menghadapi eh, kondisi di tengah masyarakat yang apa, kok masih tradisional ya Pak, kemudian melaksanakan kegiatan sholat berjamaah dengan beberapa ini yang agak berbeda ya. Memang sensitivitas ini juga kita harus apa pertimbangkan sehingga tidak apa merusak hubungan dengan warga. Pelan-pelan diberikan pemahaman dengan contoh real, contoh nyata sehingga eh, warga tidak merasa tersinggung, tidak merasa ini adalah sesuatu yang sesat dan sebagainya ya. Ya, saya percaya dengan kemampuan ilmu agama Pak Farid yang mumpuni, setidaknya bisa merengkuh warga desa secara pelan-pelan, karena tentu saja kalau kognitif mah lebih mudah ya memberitahu, tapi kalau sudah ke afektif, eh, psikomotorik, sampai pada keterampilan, bahkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat mereka memang agak sulit. Tapi tidak apa-apa, Bapak sudah memberikan pengabdian yang eh, full untuk mereka. Semoga ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Amin, Eh, amin. Ya. ya, terima kasih Pak Ahmad Farid. Sami-sami, Bu, sami-sami. Oke, siapa lagi Bapak Ibu?
yang ingin menyampaikan kegiatan KKN-nya? Saya mungkin ya Bu ya. Boleh, dipersilahkan. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada apa ya dari kegiatan pertama itu, alhamdulillah kalau saya pribadi itu tidak ada kendala Bu. Karena eh, apa ya kendalanya mungkin adaptasi aja gitu ya dengan anak-anak gitu. Karena kan memang ini pertama kalinya saya ke rumah baca gitu ya. Rumah baca berbeda dengan di remaja, di anak-anak remaja yang ada di pondok pesantren gitu. Nah, kemarin itu lagi dalam proses adaptasi, tapi sudah ada 3 kali pertemuan gitu kan. 3 kali pertemuan ini yang pertama itu ada pertemuan perkenalan gitu ya, kemudian sekaligus diskusi dengan pengelola rumah Abaca, kemudian yang keduanya itu perkenalan dengan anak-anak gitu. Sekaligus mengikuti kegiatan baik itu kegiatan eh, olahraga gitu ya, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Nah itu sudah mulai gitu ya. Di hari pertama itu adaptasi, kemudian diskusi dengan pengelola, kemudian yang keduanya mengikuti kegiatan anak-anak, dan yang ketiga itu kemarin itu melaksanakan pembelajaran gitu. Apa yang sudah menjadi program saya pribadi di KKN ini adalah pengajaran membaca Iqra dan juga membaca Latin gitu ya bagi anak-anak usia dini ataupun usia SD gitu. Nah, itu sudah saya lakukan, sudah saya laksanakan di kegiatan ketiga gitu. Kendalanya apa? Ya seperti biasa kalau masalah kendala itu kan ya mungkin terkait ada yang anak itu apa ya cepat menanggap gitu ya, cekap cepat tanggap gitu. Ada yang memang sulit gitu ya, harus berulang gitu. Nah itu kan memang beda-beda kemampuan anak itu sendiri gitu ya terhadap penguasaan ikro atau baca gitu kan seperti itu. Nah itu sudah saya laksanakan, tapi sejauh ini tidak ada kendala yang eh, begitu mengganggu gitu ya. Eh, Wajar saja gitu, sewajarnya saja. Nah, itu untuk di rumah Abaca. Sementara untuk di apa namanya remaja di pondok pesantren ini, alhamdulillah karena memang juga sudah terbiasa saya isi gitu kan anak-anaknya. Cuman kemarin itu memang saya eh, saya lebih fokuskan lagi gitu untuk kegiatan KKN ini, untuk anak-anak itu juga diajak, bukan hanya saya yang mengisi gitu Bu, anak-anak itu, tetapi juga anak-anak itu diajak keluar ketika ada kajian-kajian di luar gitu, saya ajak gitu kan supaya apa? Supaya mereka juga mempunyai pengalaman lebih gitu ya, tidak hanya di satu tempat saja mengikuti kegiatan kajiannya, tetapi juga bisa melakukan kegiatan di luar area pondok pesantren, tetapi dengan pembimbingan dan juga apa ya pengarahan dari saya pribadi gitu kan seperti itu. Nah juga ada salah satu juga kemarin itu saya mengisi kajian anak-anak terkait tentang apa namanya mental health gitu ya, mental health, karena kan akhir-akhir ini akhir-akhir ini kan banyak sekali kasus ya, utamanya di Sukabumi ini. Kemarin terbaru itu ada siswa gitu ya, di lembaga tetangga kami itu ada siswa yang bunuh diri gitu, gegara apa ya, pembulian secara verbal. Nah ini menjadi satu PR gitu ya. Kemarin sudah apa ya diinformasikan, kemudian apa diberikan kajian tahap pertama gitu. Nanti insya Allah di tahap selanjutnya saya akan lebih isikan lagi untuk anak-anak terkait hal tersebut. Karena ini juga merupakan hal yang sangat penting gitu ya. Dalam dengan adanya kasus-kasus seperti ini juga
perlu diangkat gitu ya untuk dijadikan pemahaman kepada mereka, sakopah mereka itu sejauh mana gitu ya tentang keimanan, tentang ketakwaan kepada Allah, kemudian tentang akhlak gitu kan seperti itu. Itu mungkin Bu kalau untuk kegiatan sejauh ini. Untuk dokumentasinya, saya mau share screen tapi sepertinya nanti bisa Ibu pantau aja di Google Drive. Nanti saya masukkan ke Google Drive. Gitu Ibu. Seperti itu mungkin Ibu untuk laporan kegiatan. Iya, Bu Nur bisa kok share screen sehingga teman-teman nanti Boleh. ketika menyampaikan itu bisa mengikuti pola yang Bu Nur sampaikan. Ini hanya dokumentasi saja Bu. Kalau Ya, nggak untuk apa-apa. Hmm, ya sebentar ya. Mana ya tadi? Nyanya kemarin dokumentasi jadi masih kita pilih-pilih. Nanti video sama fotonya insya Allah saya kirim Google Drive. Kalau yang kegiatan kemarin insya Allah sudah ada beberapa. Tapi ini biar nanti lengkap Bu dosen. Sudah ada Bu. Nah ini adalah ada gak Bu? Terlihatkah? Itu siapa? Belum, Bu Nur, tapi sudah mulai berbagi. Yang Umi itu? Enggak Bu. Bentar saya. Malah nggak ada nih. Diem nak, diem nak. Sebentar Bu, saya buka dulu ini filenya di mana tadi ya? Enak. Hmm. Di pesi deh. Sok atuh. Mana pesona? Sudah terlihat belum Bu? Belum, Belum Bu belum. Nur. Belum. Belum, Bu. Oke, bentar. Mungkin bisa Menunggu itu memang besok di lama ya. Google Drive nanti teman-teman bisa lihat antar teman mawon pripun Bu dosen. Boleh kita tunggu sebentar. Barangkali bisa Bu Nur Bukan menyampaikan. dapat Teman-teman MBG malah juga dikritik ABG nanti. Biasanya dikritik ABG. Eh, ini saya kirim. Sudah adakah? belum, Ibu. Belum ya, kenapa ya? Eh, kalau Your screen, demikian, no stop share. Your mm, screen sharing is pause. Di Oh, pause. Oh iya. masih malu-malu kayaknya Bu Nur. Gak tahu ini kenapa ya? Biasanya langsung loh. tapi sudah Ya, ada di Google Drive ya, Bu. ya. Nanti saya kirim Bu dosen insya Allah ya. Malam ini saya rencananya mau mau langsung upload. Iya, iya, boleh. Ya. Sebentar, sebentar. Ini kok Enggak. nggak bisa ya? Kenapa ya? Terpaus. Di sininya terpaus. Mm-mm. Aneh, aneh. Ini pakai punya kakak, mau buat Zoom lagi Mama. Masih ada Zoom. Hmm. Baik, Susah, terima nggak bisa. ya, terima kasih Bu Nur sudah Ya, berusaha. Minimal teman-teman juga bisa menyampaikan presentasi seperti Bu Nur. Maksudnya ini Bu kegiatan kami, buktinya dokumen ini gitu ya. Baik, terima kasih Bu Nur. Siapa lagi nih, Bapak Ibu yang belum? Ya Ya, ABG kemana nih? Ya ABG. gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin? Pak Abdul Gofur Assalamualaikum, kemana nih? Bu. Ya, Eh, saya Febri mau menyampaikan perkembangan KKN saya, Bu. boleh Pak Febri, dipersilakan. Dalam satu minggu ini ada tiga hal poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, eh, kemarin Al-Madin, eh,
alhamdulillah baik. Aku kan hobi terus Putus-putus yang ya. kedua hobi Nggak kedengaran suaranya Pak dan Febri. kesempatan Mungkin videonya dimatikan dulu Pak Febri biar sinyalnya bisa lebih stabil. Suaranya menghilang tak kemana Pak Febri. Iya, di ini sudah apa? jelas Bu, Eh. sudah bisa Iya, iya didengarkan Pak. jelas Bu. Iya, ini lebih jernih. Oh ya, ini Bu yang bisa saya sampaikan ada 3 poin. Yang pertama, kemarin saya sudah bertemu dengan kepala Madin. Oleh beliau dipersilakan dan disambut dengan baik untuk mengadakan kunjungan ke rumah santri-santri kelas 1 Wusto. Terus yang kedua, ini ini baru pertama kali Bu saya berkunjung ke rumah ke rumah santri atau ke wali santri. Terus baru dapat satu Bu, baru dapat satu karena kesempatan kesempatan dan waktu ngatur waktunya Bu. Mungkin kedepannya mungkin bisa lebih banyak lagi karena melihat jadwal kegiatan juga Bu. Eh, Kalau kendala tidak ada, alhamdulillah tadi dari pihak wali santri juga antusias dengan kehadiran saya bahwa memang si santri ini istilahnya juga diharapkan sama wali oleh siapa budenya gitu tadi Bu, karena dia tinggalnya sama budenya gitu kebetulan, bukan ibunya atau bapaknya gitu Bu ya, sama budenya gitu. Nah terus ya disambut baik, terus kemudian juga pertanyaan-pertanyaan saya ajukan ketika wawancara alhamdulillah dijawab dengan baik juga. Inti dari jawaban beliau istilahnya memang si Mas Miftah kan Bu ya, santrinya itu namanya, diharapkan juga untuk aktif di kegiatan Madin setiap harinya. Tetapi memang ada kendala-kendala istilahnya dari si anak sendiri setiap tidak misalnya di WhatsApp atau dikabari sama temannya ayo masuk, katanya kurang kurang antusias untuk masuk gitu Bu. Terus biasanya kalau maghrib tidak ada di lokasi, kedisiplinan dan tanggung jawab dia si santri ini kelihatan Bu apa istilahnya kurang karena juga ikut-ikutan sama temannya gitu Bu intinya Bu. Kalau temannya masuk ikut masuk seperti itu dia motivasinya Bu, kedisiplinannya. Terus kemudian untuk kunjungan pertama seperti itu Bu, nanti lebih jelasnya mungkin saya ulas di laporannya karena bentuk lisan dan mohon maaf Bu, mungkin saya perjelas lagi untuk KKN saya mungkin menggunakan wawancara saja Bu untuk apa itu apa namanya apa itu namanya wawancara aja ini Bu, bukan yang pakai apa itu namanya Bu, misalnya survei itu Bu. Nah, itu enggak angket. Nah, enggak pakai angket tuh. Pakai langsung wawancara. Terus kemudian hasil wawancara seperti itu. Yang ketiga, apa ya? Masalah banner mungkin Bu, masalah banner masih dipercetakan belum sempat saya ambil. Mungkin itu saja Bu perkembangan KKN yang saya lakukan. Untuk kedepannya mungkin ada masukan atau bimbingan dari Ibu dosen. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa Pak Febri, satu orang juga. Yang penting eh, nanti hasilnya bagus ya. Hmm. Memang kendala itu pada apa? Latar belakang keluarga, pergaulan, anak-anak juga eh, kita perlu perhatikan ya. Kalau perlu diberi
faktor penarik apa gitu yang tadi Bu Rohimah kasih contoh ya, Pak Febri. Eh, nah, anak-anak ini memang apa ya, dia yang suka yang sifatnya visual, entah itu makanan, perilaku kita. Biasanya mereka baru mendekat, kalau enggak itu agak lama memang ya. Oke, Eh, jangan putus asa Pak Febri. iya Bu. Iya, masih masih 2 minggu KKN-nya. Ya, Rasanya malah cepet ya, Bu. ya semoga lancar. Amin amin. Baik, Ya, terima kasih Pak Febri. Meskipun dengan satu orang peserta pada kegiatan beliau, tapi beliau tetap semangat. Teman-teman yang lain bagaimana? Silahkan dilaporkan. Coba Bu Yulianti. Nah, harus di absen ini. Mm-mm. Bu Yuli, bagaimana? Betul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu progresnya? Iya, untuk progres saya di sekolah kan sebelumnya di masjid, cuman karena ada kendala internal, masalah internal di dalam masjid antara imam masjid dan pengurusnya, sehingga saya seperti sudah saya sampaikan sama Bu dosen kemarin, jadi saya lanjutkan di sekolah saya. Kemudian progres saya di sekolah sudah saya lakukan kegiatan mengaji untuk baca tulis Al-Quran untuk anak-anak, ya anak remaja. Kemudian karena ada yang sudah Al-Quran, jadi yang Al-Quran itu saya perintahkan untuk mengajar teman-temannya ini yang Iqra. Jadi baru sejauh itu progres saya karena kemarin kan di masjid, cuman karena ada masalah internal antara imam masjid dan pengurus masjidnya itu, sehingga saya baru minggu ini, Bu dosen, progresnya di sekolah. Tapi sudah saya lakukan dari hari pertama KKN karena saya kan mengajar juga di sekolah, jadi mengajar mengaji di sekolah juga, jadi eh, melanjutkan kembali. Cuman untuk data-datanya itu belum sempat direkap karena anak-anak baru pulang dari perkemahan. Jadi begitu Bu dosen. Kemudian yang di masjid itu kan kegiatan sore hari yang eh, awal mulanya saya ambil di masjid. Kemudian anak-anak yang mengaji itu tetap saya berikan binaan baca tulis Al-Quran karena saya merasa kasihan juga. Jadi bagaimana itu Bu dosen? Apakah dalam laporan ini tetap saya dokumentasikan dikirim lewat folder drive-nya atau hanya anak-anak di sekolah saya, Bu dosen? Iya, Bu Yuli. Ya, terima kasih Bu dosen. Iya, iya. Bu Yuli, eh, prioritaskan dulu mana yang menjadi program utama Ibu yang di sekolah ya. Iya, iya Bu dosen. Mm-mm. Tapi di luar program Ibu juga, di luar program prioritas atau program utama ada program tambahan ya. Iya, iya Bu Nah, dosen. yaitu eh, tantangannya lebih berat memang. Nggak apa-apa Bu. Yang penting Iya, disabari, tetap dilaksanakan pengabdian itu. Eh, Semoga ini di samping menjadi iya, amalan Ibu juga bisa meningkatkan partisipasi anak-anak yang ikut mengaji di masjid. Kalau yang di sekolah kan sudah nggak ada hambatan ya, Bu Yuli. Kalau yang di sekolah tidak ada hambatan ya. iya, Alhamdulillah. Nggak Mm-mm. ada Bu dosen, sudah. Ya nggak apa-apa. Iya, iya, Tetap Alhamdulillah.
Ya, jangan hanya yang di sekolah saja, yang di masjid juga tetap diajari ya Bu ya. Iya, ya baik Bu dosen. Ya, terima kasih Bu Yuli. Iya, Sekarang sama-sama. kita ke Pak Asikin. Pak Asikin, halo. Pak Asikin, Pak Asikin, apakah Pak Asikin tidur? Tidur ini Pak Asikin. Pak Asikin, halo Pak Asikin. Iya, Monitor, cek cek cek. Mau tidur mau bangun kayaknya asikin aja itu, Bu. iya, iya. HP-nya Ket- Diasikin aja itu aja. yang dipasang. Ketiduran nunggu ini Iya, giliran. Pak Ibu, Ilham, Pak Ilham, mungkin belum Pak Ilham ya. Pak Ilham sudah belum? ini juga HP-nya saja ini. Belum sepertinya Bu, Pak Ilham itu. Pak Ilham juga tidur. Ibu Mida, HP-nya saja itu orangnya di dapur. Bu Mida, Lagi masak. off dulu Beda. masaknya, masaknya. Nggak Dah, tidur. Ada Zoom oh, juga ini. Oh, Ih, Zoom juga. Wis. Mantap, mantap. sini dulu merapat. Sini dulu merapat. ayo Bu Mida, diceritakan progresnya. Ayo Bu Mida, Lagi panggil Bu fokus, dosen. lagi fokus ke Zoom yang satu lagi kayaknya. Bu Mida dipanggil Bu dosen. ya sudah dengar Bu. Saya Siap, nggak itu ditunggu. nggak tidur. Ya, saya akan melaporkan hasil dari KKN saya hari Minggu kemarin, yaitu tentang diajak mengajak ke apa Hari Santri, memperingati Hari Santri ke Desa Wajik dengan naik tayo dengan 3 tayo. Nanti foto-fotonya belum saya kirim dan belum saya folder, jadi maaf belum bisa memfolder dengan kegiatan hari Minggu kemarin. Datang berangkat jam 1 dengan jumlah 100 personil lah, sekitar segitu, dari TK, TPK, MI, untuk memperingati Hari Santri ke Desa Wajik, Kota Lamongan. Di sana kita untuk membagikan hadiah bagi santri yang aktif ngaji dan lain sebagainya. Itu ada rewardnya, ada hadiahnya, dibagikan di Desa Wajik itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program utamanya apa Bu Mida? Program utamanya adalah agar mengembangkan di Desa Wajik itu ada melihat kondisi yang ada di sana. Di sana ada peternak, pekebun, dan diajak keliling untuk melihat kondisi yang ada di sana. Ya, keliling dalam rangka apa Bu? Kegiatan pemberdayaan warganya apa? Pemberdayaan
itu loh tanaman dan apa melihat tanaman dan peternakan seperti ikan dan apa peternakan ayam dan lain sebagainya yang ada di sana dan melihat tanaman menghafalkan tanaman yang ada di sana. Ada 126 tanaman yang tertanam di desa Waji itu. Nama Kemanfaatannya apa, Bu? apa? Kemanfaatannya menghafal tanaman. Ya, menghafalkan nama tumbuhan. Bu, kaitannya dengan hari santri apa, Bu? Hari santri adalah agar para santri itu mengetahui apa itu hari santri dan membuat tulisan tentang hari santri. Bu, tentunya pengabdian yang Ibu lakukan memiliki tema utama. Tema utamanya apa, Bu? Harus fokus. Berarti tema utamanya apa, Bu? Ya, yang ada di daerah Ibu apa masalahnya? Jangan diajak menghafal tanaman saja. Kemudian diajak merayakan hari santri. Tadi Ya, teman-teman yang sudah menyampaikan kegiatannya, menyebut dari awal tentang eh, Bapak Ibu peserta KKN melihat atau memetakan kondisi desanya. Kemudian masalah apa yang ada di situ, bisa di desa, bisa di madrasah, ada yang kurang mahir dalam membaca Al-Quran, ada yang masih perlu ditingkatkan aspek eh, jamiahnya. Nah, di Bumida apa sasarannya kepada siapa, kegiatannya apa, nanti hasilnya seperti apa. Paham, Bu? ya Bu, siap paham. Terima kasih Bu, akan diperbaiki. Bukan. Di sini ajang kita sharing atau berbagi pengalaman. Yang Ibu sampaikan masalahnya di daerah Ibu apa. Kemudian nanti teman-teman akan membantu memetakan masalah itu. Kalau Ibu tidak mampu memetakan. Jadi bukan hanya menghafal nama-nama tanaman, kemudian mengingat hari santri, dilihat di desa ibu masalahnya apa. Kemudian atau di madrasah ibu ada persoalan apa. Lalu ibu melakukan pengabdian, Bu. Ya Bu. Nah, jadi selama 4 minggu ini ibu melakukan apa? Kami butuh konfirmasi untuk nanti dilaporkan ke LP2M. Ya Bu. Mungkin bantu mengingatkan Bu ya. Dulu Bu Mita itu programnya ngaji Mm-mm. sama apa ngajari ngaji mbah-mbah. Katanya kan gitu dulu Bu Mita. Program KKN-nya. Hmm, oh ya, ma- ya mengaji bersama Manula mungkin ya. Bu Mida udah ketemu Manulanya belum? Ya, Ya, terus apa yang Ibu lakukan? Ibu ngisi Google Drive nggak, Bu misi Mida? Bu. Iya, Tapi ngisi.
Yang itu belum, yang observasi, yang apa, tanda tangan ke itu belum saya isi suratnya itu. Kenapa? Belum, Bu. Karena belum mencari besok. Maksudnya mencari apa? Filenya itu loh, filenya lupa belum tanya teman-teman. Oh, jadi Ibu selama 3 minggu ini melakukan apa, Bu? Bu, dicatat lagi. Tadi sudah diingatkan oleh teman-teman, Ibu melakukan kegiatan ini. Terus dicarilah sasaran ibu manula. Terus dihubungkan kegiatan yang akan ibu lakukan dalam KKN kali ini. Jadi nggak usah mengajak menghafal tumbuhan karena tidak ada relevansinya dengan eh, tema dari KKN Ibu. Fokus saja Bu ya. Kalau ke Manula ya, ayo ibu-ibu Manula diajak baca tulis Quran atau apa yang kira-kira mampu meningkatkan eh, pemahaman mereka terkait agama ya, lebih fokus. Terus eh, nggak usah diajak ke hari santri, kecuali sasaran ibu adalah ah, anak-anak santri, anak usia madrasah, anak usia Ya sekolah. Bu, maaf, salah. Yang hari pertama itu memang kami belajar diktat tentang ajaran Bapak Guru, yaitu judulnya Wong Cilik Jadi Korban Salah Memilih Pemimpin. Itu. Foto-fotonya sudah saya kirim di Google Drive, mungkin bisa dilihat. Kalau yang minggu kedua memang bukan, maaf salah tadi. Terus kemarin juga ada foto-foto tentang belajar bersama santri Ibu, tentang ibu, ibu ya fokus kepada sasaran kegiatan KKN kita. Tidak ya usah membahas tentang politik ya. Tidak usah membahas tentang pemimpin dan sebagainya, kecuali kita di jurusan Visipol atau apa ya. Kita di jurusan PAI, Bu Mida. Makanya jangan zoom terlalu banyak sehingga kita menjadi kurang fokus. Politik sudah ada yang ngurus, Bu Mida mah tinggal ngurusin yang sesuai dengan keilmuan kita mengaji. Tadi di awal sudah bagus programnya mengajak ibu-ibu lanjut usia untuk meningkatkan keterampilan membaca Al-Quran, ya kan? Sudah bagus, sudah mulia. Tiba-tiba diajak menghafal tanaman orang. Hmm, Ya. bukan Bu, itu bukan, maaf maaf salah tadi. Iya, karena ibu juga banyak kan. juga di Web tidak ada tentang Iya. itu, maaf. Nah, inilah akibat banyak Zoom. Jadi kita nggak fokus. Mungkin Ibu Ya sedang Zoom tentang pertanian, masuknya ke KKN PJJPAI ya. Ya, ya. Makanya teman-teman sehari sebelum apa kegiatan pembekalan atau pendampingan, teman-teman dilihat dicatat progresnya kalau lupa. Ya Manula diajak menghafal, Manula diajak hari santri. Nanti tambah pusing Bu pikirannya karena beliau hanya fokus pada kegiatan keagamaan saja ya. Terus nggak usah diajak politik-politik, nanti tambah pusing kan. Mereka sudah tidak produktif lagi ya. Ibu Midah yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, harus berarti saya fokus difokus, ke yang fokus. pertama aja ya Bu ya. Iya, ngapain ngurusin politik? Ya, Sudah banyak orang yang milih ini siap berpolitik Bu. ya. Ibu fokus Ya, ke keilmuan ibu. Karena apa?
Kalau kita fokus, nanti bisa menjadi judul skripsi Bapak Ibu, ya kan? Iya Bu, ya nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang apa menghafal-hafal ya pusing manula. Suruh abata saja susah ngurusin 1.000 tumbuhan. Ini jurusan biologi Bu itu, ya. Ya Oke lah Bu. Bu, Eh, Ini mohon zoomnya dikurangin, ya, biar lebih fokus. Wah, teman-teman udah fokus ke agama, tiba-tiba ibu lari ke biologi, lari ke politik, lari kemana-mana. Satu saja kegiatan, asal itu bermanfaat. Misalnya tadi Pak Maulana Bu, muridnya cuma satu, nggak apa-apa ditekunin ya, daripada eh, satu lapangan memperingati Hari Santri. Tapi kemanfaatan untuk apa kita kepada kaum manula, pengabdian kita eh, belum muncul. Nah, saya minta minggu depan Bu Mida yang pertama menjelaskan tentang program Ibu ya, harus dikebut Bu, karena ini sudah minggu ketiga. Makasih ya Bu Mida, selamat Bu. melanjutkan Yum-Yum yang Ya, lain. ya Bu. Makasih Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Asikin masih tidur kah? Halo Pak Asikin selayar. Kayaknya ini tidur beneran ini. Udah tidur beneran Bu, udah malam kalau di Sulawesi Bu. Iya, sudah jam 10. Pak Ilham Baik, muncul, Pak Ilham ada tadi Bu. Pak Ilham, Pak silakan. Ilham ada. Pak Ilham sudah bangun? Baru bikin story kok, udah keluar kayaknya. Mental. Oh, tadi ada tadi. Iya. Iya, ya sudah kalau Pak Bir. Kalau yang ini, eh Pak siapa tadi ya? Yang gambarnya kayak Sunan Kalijogo tuh, pakai baju lurik. Oh, Pak Anu, Pak Kiai Gabur, Gopur, Oh, enggak, Pak Pak Gofur. Gopur. terpental lagi kayaknya. Pak Terbentar Gopur lagi. nggak ada ini, Bu. Ya, baik. Jika demikian, kita akhiri pertemuan keempat ya. Bapak Ibu jangan lupa, jangan nyerah. Kita 8 pertemuan. Siap, Bu dosen. Oke. Bu Entah dosen. itu, Semangat. Kita semangat kayak Bu dosen kok. iya, Dosennya semangat. 5 Apalagi kita. pokoknya 5 menit, 5 menit menyampaikan Pak itu, kemudian dijelaskan apa kendalanya. Siapa tahu teman-teman bisa membantu permasalahan Bapak Ibu karena kita adalah tim ya. Siap, Baik, Bu dosen, insya Allah. oke. Eh, baik Bapak Ibu, semoga teman-teman kita yang sakit bisa disembuhkan, beraktivitas lagi ya. Bu Ulfa, Amin, amin, amin. Bu Nur, teman-teman yang lain. Kemudian tetap semangat seperti Bapak Ibu yang ada di depan layar ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Mohon maaf Insya Allah, siap, atas siap. segala kekurangan. Progres dilanjut, Bapak Ibu sambil menyusun laporan Ya. KKN-nya ya, Ya, bukan hanya laporan kegiatan, bukti-bukti, foto-foto saja, tapi dari foto-foto itulah kita kemudian menceritakan sesuai dengan template yang ada di KKN perkembangannya. Misalnya siap Bu Pak dosen. Maulana hari ini dapat 1 siswa Oleh. Macet suaranya, Bu dosen. Aduh, macet suaranya, Bu dosen. Wah, Nggak seru ini, kepotong. ini kalau ngelag kayak gini, Bu dosen berarti ya udah ya nggak bisa masuk ya, kecuali keluar dulu ya. Hmm. Ah Ganti iya. Bu PJ tuh. Ya Bu PJ nganggur Oh, oi. udah, Bu Oh dosen udah ada, itu Bu Bu dosen dosen udah udah ada. masuk. Dosen udah masuk. Suaranya Bu dosen belum masuk, belum muncul. ya. Oh iya, terpental. Baik, Bapak Ibu, semangat KKN-nya.
Semangat, semangat Insya cepat Allah. lulusnya ya. Amin ya Allah. Wassalamualaikum Amin, amin. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Bu Bu warahmatullahi dosen, dosen. mohon maaf ya Bu dosen. Waalaikumsalam Mohon maaf warahmatullahi kekurangan Eh, wabarakatuh, teman-teman, Bu kesalahan dosen. teman-teman. iya.